Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di pameran literasi yang mengangkat sosok Jamaluddin Adinegoro, yaitu salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah sastra dan jurnalistik di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang biografi dari tokoh Jamaluddin Adinegoro yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Putra. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang pertama ada biografi. Adinegoro lahir pada tahun 1904 dan wafat pada tahun 1967. Ia bernama asli Jamaluddin Datuk Madjo Sultan. Adalah sastrawan dan wartawan pelopor jurnalis Indonesia. Ia belajar di Stovia dan Berlin, menulis di Panji Pustaka serta pewarta Delhi. Dan ia dikenal lewat novel Darah Muda dan Asmara Jaya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Ayu. Baik, di sini ada identifikasi karya atau tema karya utama. Yang pertama ada novel Darah Muda yang ada pada tahun 1931. Lalu Asmara Jaya di tahun 1932, lalu Melawat ke Barat pada tahun 1950. Lalu ada juga cerpen yaitu Bayati Eskopior, Etsuko, Lukisan Rumah Kami, dan Nyanyian Bulan April. Tema utama karya ini adalah semangat perjuangan dan nasionalisme melalui pena pendidikan dan kemajuan bangsa lewat pengetahuan, pengalaman hidup dan pengamatan sosial, hubungan cinta dan moralitas manusia modern, pandangan tentang dunia luar dan pembentukan kesadaran kebangsaan. Adinegoro dikenal sebagai wartawan sastrawan yang memadukan semangat intelektual dan idealisme perjuangan bangsa. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Alia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni kutipan teks yang menandai Balai Pustaka. Ada dua buah novel Adinegoro yang terkenal yang ditulis pada tahun 1928 yang membuat nama Adinegoro ini sejajar dengan nama novelis besar Indonesia. Karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yakni Darah Muda Batavia Sentrum yang diterbitkan pada tahun 1931, ada Asmara Jaya Batavia Sentrum yang diterbitkan pada tahun 1932, dan yang terakhir ada Melawat ke Barat Jakarta yang diterbitkan pada tahun 1950. Ketiga karya tersebut memperlihatkan bahwa Adinegoro merupakan bagian dari tradisi penerbitan Balai Pustaka, lembaga yang berperan penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Sekian pemaparan materinya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh ketiga rekan dari saya. Nah, untuk selanjutnya dari ketiga penjelasan tersebut, kami memunculkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apa kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern di Indonesia? Apakah mungkin sangat berpengaruh kepada perkembangan Indonesia sampai saat ini yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia ini sangat penting karena Balai Pustaka menjadi wadah lahirnya sastrawan-sastrawan awal Indonesia seperti Mara Lusri, Merari Siregar, Nur Sultan Iskandar, dan Adinegoro. Memperkenalkan bahasa Indonesia Baku sebagai bahasa sastra nasional yang membentuk identitas sastra modern dengan tema sosial, pendidikan, dan juga moral masyarakat. Hal ini juga mendorong munculnya kesadaran nasional dan semangat intelektual di kalangan pelajar dan pembaca. Melalui karya-karya seperti Darah Muda dan juga Asmara Jaya, Balai Pustaka menjadi pelopor sastra yang mencerminkan perubahan zaman dari tradisi ke modernitas.
Dengan Balai Pustaka, sastra Indonesia bertransformasi dari bentuk lisan menjadi karya tulis yang terarah dan juga nasionalistik. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berarti Balai Pustaka itu berperan besar ya dalam memperkenalkan karya sastra-sastranya. Begitu ya, benar ya? Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, mengingat tentang modernnya di zaman kita sekarang, jadi kita juga bisa belajar lebih dengan belajar lebih sejarah sastra ini dengan cara yang lebih menarik. Berkat kemajuan iptek tentunya ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kita juga mudah menelusuri karya-karya sastra masa lalu secara digital. Mungkin bisa kita mengunjungi pameran virtual, bahkan mungkin membaca arsip lama dalam bentuk interaktif. Nah, maka dari itu, pertanyaan selanjutnya adalah berhubungan juga, yaitu bagaimana iptek membantu kita memahami sejarah sastra lebih maju, yang akan dijelaskan oleh Kak Ayu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin menjelaskan bagaimana iptek membantu kita untuk memahami lebih lanjut sejarah sastra. Nah, iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, berperan penting dalam kajian sejarah sastra dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada aksesibilitas karya sastra. Teknologi seperti pengarsipan digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap karya-karya lama, memberikan pemahaman lebih mendalam tentang proses sejarah sastra. Lalu yang kedua ada analisis konteks. Ilmu pengetahuan membantu analisis konteks, sosial, politik, dan budaya zamannya, memetakan periodisasi dan perubahan gaya sastra. Lalu yang ketiga ada distribusi dan prevensi. Teknologi informasi mendukung dokumentasi dan preservasi karya sastra dalam yang langka, memungkinkan studi perubahan tema dari gaya generasi ke generasi. Lalu yang keempat, ada media penyebaran. Studi dan teknologi, media berperan dalam penyebaran sastra secara massal. Nah, hal ini di mana media cetak dan teknik penerbitan berpengaruh pada apa munculnya di masyarakat. Lalu yang terakhir ada keterhubungan dengan kondisi sosial. Memahami iptek dalam konteks sastra menunjukkan bahwa sastra tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan terhubung dengan pendidikan, penerbitan, dan transformasi budaya. Dengan demikian, iptek membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup dan kontekstual. Baik, apakah sudah Kak Ayu? Sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi itulah tadi pameran literasi dari kelompok kami teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa kalau memang berminat untuk mengunjungi pameran literasi kami, silakan japri kepada salah satu rekan kami yaitu dari kelompok Jamaluddin Adinegoro. Dan untuk sebelum penutupan saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya melalui sosok Jamaluddin Adinegoro ini kita terutama kelompok kita dan mungkin teman-teman juga harusnya kita sama-sama belajar bahwasanya sastra itu bukan hanya sekedar karya tulis, melainkan cermin perjuangan, pengetahuan dan identitas bangsa tentunya. Jadi semoga dari pameran literasi ini kita membuat semakin mencintai sastra Indonesia dan menghargai para tokoh yang berjasa di dalamnya. Tidak ada tambahan dari teman-teman yang lainnya? Sepertinya cukup. Sudah Oke, cukup. terima kasih Kak Alia, Kak Putra, dan Kak Ayu atas waktunya. Terima kasih dan selamat menikmati pameran literasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.